Phoenix Dados Radio Station. Kalau tadi ada Gila Babil, sekarang giliran Dodi Sandra yang muncul. Dan sekali lagi, hari ini Dodi akan spesial memang. Akan ngobrol-ngobrol bersama dua ibu-ibu cantik. Pagi hari ini ada Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Nimade Suwasini. Apa kabar, Bu? Baik. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Oke, ada juga salah satu narasumber saya, anggota Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, anak Agung, istri Serikit. Ibu apa kabar, Bu? Sehat. Oke, sehat. Nah, karena kita sehat, pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol mungkin akan cukup lama. Tim Penggerak PKK tadi sempat diperkenalkan oleh teman saya. Mungkin ada beberapa teman-teman atau beberapa orang yang tahu PKK, ya udah ibu-ibu, tapi sebenarnya nggak tahu PKK itu apa. Hari ini mungkin saya juga ingin tahu sebenarnya PKK itu apa sih, Bu? Atau tugasnya nanti apa? Boleh kasih tahu ya? Ya, terima kasih Kak Dodi. Jadi Finers yang ada dimanapun berada, jadi kami sampaikan bahwa gerakan PKK itu adalah yaitu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Itu kepanjangannya dari PKK, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Itu adalah satu gerakan nasional dalam pembangunan yang masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Oke, itu secara sederhananya, secara pendeknya juga ya. Oke. Jadi gerakan PKK itu mempunyai visi juga, yaitu ini terstruktur dia dari pusat, sudah itu provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa kelurahan. Itu ada semua struktur tim penggerak PKK. Ada tim penggerak PKK-nya. Ya, sampai ke kelompok-kelompok dasawisma, yaitu unit terkecilnya adalah keluarga-keluarga. Itu gerakannya. Jadi kami harapkan jadi Finers dimanapun berada, jadi itulah PKK itu, dan ini tidak identik dengan ibu-ibu sekarang. Jadi bapak-bapak pun ada sebagai anggota tim penggerak PKK. Ada tim penggerak PKK. PKK itu bapak-bapak. Bapak-bapak sekarang tidak saja ibu-ibu, jadi ada juga bapak-bapaknya gitu. Oh, baiklah, saya baru tahu. Padahal karena mungkin identik PKK ya ibu-ibu gitu ya. Tapi memang bapak-bapak itu secara tugas atau pekerjaan seperti apa sih, Bu? Kalau di organisasi? Ya, kalau PKK itu kan mempunyai visi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Itu visinya. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut ada 5 misi yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan pengamalan Pancasila. Sudah itu 2. Meningkatkan pendidikan dan perekonomian keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi. Sedangkan ketiga, meningkatkan ketahanan keluarga. Nah, di masa pandemi ini ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan layak huni. Jadi yang keempat, meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Jadi derajat kesehatan keluarga kita tingkatkan, kelestarian lingkungan hidup serta ke perencanaan sehat. Jadi sampai sehat pun kita perlu rencanakan. Dan yang kelima, meningkatkan gerakan pengelolaan gerakan PKK meliputi kegiatan peningkatan sumber daya manusianya. Itu dari 5 misi tersebut sejalan dengan visi misi pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi itu sejalan. Nah, tugas dan fungsinya di sini kita PKK itu adalah mendukung, mendorong dan mensosialisasikan program-program pemerintah di daerahnya, di daerah setempat lah. Kalau kita di Provinsi Bali ya di Provinsi Bali, yaitu mendukung, mendorong dan mensosialisasikan program-program pemerintah, yang salah satunya yaitu pada saat sekarang ini kita sosialisasi melalui radio Phoenix. Jadi di Denpasar, Bali, mudah-mudahan Finers dimanapun berada. Jadi inilah sosialisasi dari tim penggerak PKK Provinsi Bali tentang tanggap COVID-19,
ingat pesan ibu, Nah, 3M. itu. Makanya tadi saya di awal ngomong dulu tentang PKK biar teman-teman adik-adik saya tahu dulu nih sebenarnya apa PKK. Karena memang benar seperti Ibu bilang tadi, hari ini kita akan membahas tentang tema tanggap COVID-19 dan yang pastinya ingat pesan Ibu. Mungkin dari kemarin-kemarin kamu sering juga dengar iklannya di Phoenix Radio Bali, di mana-mana juga iklannya ada tentang pesan Ibu ini sendiri. Kenapa pesan Ibu nanti pasti kita punya alasan ya. Karena ngomongin tentang di tengah pandemi Covid seperti sekarang, klaster keluarga ini juga menjadi pembicaraan ya, Bu Agung dan juga Bu Swastini ya. Kalau ngomongin tentang peran PKK tadi Ibu juga sempat menyinggung bahwa PKK sendiri adalah mensupport atau mendukung program-program pemerintah. Dari tim PKK sendiri pasti punya program-program juga. Dan salah satu programnya pagi hari ini adalah sosialisasi seperti saat ini ya Bu ya. Nah, ngomongin tentang keluarga gitu. Kalau nanti saya ngomongin klaster keluarga, kita ingin tahu dulu perkembangan COVID sejauh ini yang teman-teman dari tim PKK tahu seperti apa? Perkembangan atau kondisi COVID-19 di Bali saat ini seperti apa? Mungkin yang Ibu sempat baca. Terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu, Finers yang berbahagia dimanapun berada. Saya Naagung Istri Sedikit dari tim penggerak PKK Provinsi Bali bersama Ibu Sekretaris. Sedikit di dalam pagi ini kita bisa memberikan tanggapan tentang COVID-19. Ingat pesan Ibu 3M. Yang saya lihat di Bali khususnya seperti hari-hari kemarin, sekarang ada peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan mereka sudah pulih kembali dan dia tidak terlena dengan situasi kondisi tentang COVID yang ada saat ini. Dan diharapkan ibu-ibu dan siapapun jangan selalu panik menghadapi hal-hal ini karena Ibu Gubernur Nyonya Putri Koster sudah memberikan informasi dan menyarankan, menghimbau kepada ibu-ibu di seluruh Bali sampai ke tingkat desa. Tadi sudah dijelaskan bahwa PKK itu sampai ke tingkat desa, melebihi partai ini. Kalau di dalam politik, di desa-desa sudah ada juga struktur program PKK, sehingga menyentuh masyarakat langsung ke rumah tangga. Mereka-mereka itu sudah diberikan himbauan sebelum COVID ini ada. Ibu Ketua kami sudah menyarankan untuk memberikan kebutuhan untuk kegiatan hatinya PKK dengan cara berkebun, menanam pohon-pohonan untuk dalam rumah tangga itu. Kalau dia dekat rapor, dia menanam tomat, cabai dan lain sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau di Bali karena ada yadnya, upacara dia, kalau di halaman pura Merajaan Pelinggih itu kita tanam bunga-bunga sehingga kita tiba-tiba dari bulan Februari ada virus ini, kita tidak kaget. Di desa-desa sebenarnya tidak panik, mereka-mereka itu tidak akan merasakan adanya COVID ini. Ya mudah-mudahan astungkara COVID ini cepat berlalu dan kita pulih kembali. Betul. Sehingga tim penggerak PKK di samping membantu pemerintah sudah jauh-jauh sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi. Iya benar, karena sosialisasi sebelumnya sama Ibu juga, Bu Made Swastini juga sempat datang ke sini, sama Bu Gob juga, sama saya juga ngobrol-ngobrolnya membahas tentang hatinya PKK. Penting sekali hal-hal kecil atau tanaman kayak cabe, kadang terong ada di pekarangan rumah. Dan itu sangat bermanfaat dan sekarang terbukti sekali kalau itu sangat bermanfaat ya Bu ya. Seperti Ibu bilang tadi kayak bikin canang, kadang bunga bunga pacah, bunga yang lain-lain bisa ada di area rumah dan itu sangat bermanfaat. Tapi memang kalau Ibu bahas sedikit, sebenarnya jangan ada kekhawatiran yang berlebihan. Cuman data yang saya sempat baca, ternyata 8 dari 10 wanita itu stres di rumah gara-gara COVID. Oke, karena kerjaan lebih banyak. Kembali ngomongin tentang pesan Ibu, yang biasa paling cerewet adalah Ibu, kayak Ibu saya. Pulang, keluar, mandi semua harus, nanti harus dicuci. Ibu makan harus di rumah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ibu-ibu gitu kan. Tapi pada kenyataan, kalau ngomongin tentang Bu Made dan juga Bu Agung, bener nggak kira-kira? Atau ada nggak di fase Ibu ngerasa kayak capek juga ya keadaan seperti ini? Walaupun memang ini kayak capek pasti gitu. Gimana Bu? Dari Bu Agung?
Ya, kalau saya lihat di lapangan, walaupun memang data, saya kebetulan Kang IR ya, Inan Rurung itu, saya di jalan-jalan, terus kemana-mana saya ikut berkunjung kemana-mana ke teman-teman, ke saudara. Saya melihat memang karena ekonomi mungkin mereka stres, ekonomi berkurang. Mereka dulu dia kerja di hotel, di swasta, sekarang pendapatan mereka sehingga berkurang sehingga stresnya itu mendadak dia jadi guru di rumah. Maka tapi bagus juga ini adanya keadaan begini untuk mengingatkan kita karena alam sudah berjeda, kita diingatkan eling sama raga gitu. Supaya alam ini bersatu sama kita karena kita sudah lupa. Dulu kan orang Bali ingat Trihita Krana, Tuhan dengan manusia, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan manusia. Betul. Sehingga mungkin kita diingatkan eling-eling sarang raga, mungkin sarang-sarang introspeksi diri, mungkin itu mengakibatkan mereka stres menghadapi anak-anak yang belajar di rumah. Bagus juga karena ibu-ibu harus tahu menjaga emosi mereka. Betul. Itu mungkin stresnya Sisi mungkin positifnya seperti Bu Agung bilang adalah Niki adalah waktunya kita introspeksi. Mungkin semacam ya udah introspeksi dulu, waktunya menenangkan diri dulu. Betul. Walaupun memang impact yang lainnya ada gitu. Tapi kalau misalnya kita terus memikir yang negatif, susah kapan sembuhnya. Nanti takut semua kayak insecure muncul. Gitu ya Bu ya. Nah, kalau ngomongin tentang beberapa pekerjaan rumah yang akhirnya memang dilakukan seperti Ibu bilang tadi, akhirnya belajar di rumah, jadi guru di rumah, bikin kue online, jualan online dan segala macam. Ya karena itu adalah salah satu hal untuk mengisi kebutuhan. Tapi kalau ngomongin tentang kekhawatiran, tentu kondisi new normal atau era baru, beberapa orang sudah mulai beraktivitas. Tapi dengan adanya kasus COVID-19 juga, kalau pesan dari ibu-ibu buat remaja-remaja atau anak-anak seperti apa? Kalau sekarang ini, apa yang harus mereka ketahui atau ingat ketika mereka harus tetap beraktivitas tapi ini masih ada COVID gitu? Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan memang ini harus kita tetap ingatkan anak-anak remaja bahwa ini tanda kutip ya tidak liburan ya. Betul. Belajar di rumah. Jadi belajar di rumah dan ibu bapaknya juga bekerja dari rumah yang tidak mesti harus keluar ya hindari. Jadi semua itu harus dilaksanakan, yaitu ingat pesan ibu dengan 3M itu. Jadi mari kita sama-sama disiplin mengikuti aturan pemerintah sehingga anak-anak remaja itu supaya tidak ini dianggap liburan sehingga tidak keluyuran di jalan. Mari manfaatkan waktu secara positif dan tadi sudah diingatkan kita harus dengan 3M itu yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Baik. Sebelum kita lanjut ngomongin tentang 3M dan juga program dari tim penggerak PKK. Kemarin saya sempat dengar juga terlibat dalam Hari Kesehatan Nasional dan tentu saja bersama dua narasumber saya yang cantik-cantik. Ada Ibu Nimade Swastini, beliau adalah sekretaris tim penggerak PKK Provinsi Bali, dan juga Ibu Anak Agung Istri Serikit, beliau anggota Pokja 1 tim penggerak PKK Provinsi Bali. Nah, dari tadi saya penasaran, sebelum kita membahas tentang tema kita adalah tanggap COVID-19. Ini ngomongin tentang keluarga, klaster keluarga juga. Perkembangan sejauh ini seperti apa di klaster keluarga, Bu? Di klaster keluarga itu karena kita juga paling unit terkecil PKK itu adalah keluarga. Betul. Jadi diharapkan kami semua kader semua di Provinsi Bali kita menekan memutus rantai COVID-19 ini melalui keluarga. Jadi dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri, sudah itu keluarga terdekat, sudah itu baru masyarakat. Caranya? Caranya kita kalau umpamanya dari klaster sorry, mohon maaf Ibu, bisa lebih dekat. Nah, ini dipakai dulu. Ya, betul. Klaster keluarga. Jadi kita dari diri sendiri dulu. Kalau umpamanya kita ada acara, jadi supaya kita tahu dulu imun kita, tingkatkan imun dulu supaya kita tidak mengarah ke keluarga. Jadi dari diri sendiri dulu, sudah itu keluarga. Kita harapkan di keluarga masing-masing supaya menjaga semua supaya tidak tertular virus itu. Mari kita tingkatkan salah satu yaitu iman kita seperti apa. Jadi ada 3 wajib yaitu iman, aman, dan imun. Jadi iman kita yaitu setiap mau beraktivitas mari kita sama-sama berdoa dulu supaya kita dihindari dari segala macam penyakit,
supaya dah itu aman, yaitu tetap kita lakukan dari keluarga itu, yaitu kita memakai masker, sudah itu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, sudah itu menjaga jarak, hindari kerumunan. Itu yang supaya kita aman dari virus ini, sudah itu dari keluarga dulu. Dan yang ketiga adalah imun. Mari kita tingkatkan imun kita melalui olahraga. Jadi olahraga yang teratur, istirahat juga yang cukup. Jadi sudah itu jangan panik. Jangan panik. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, jadi untuk menekan dan makanan-makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu dari PKK kami sudah di awal dari tahun 2019, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bu Putri Koster, sudah terjun langsung ke 57 desa. Nah, mari kita tingkatkan ketahanan keluarga kita melalui menanam hatinya PKK di natah rumah masing-masing, di halaman rumah masing-masing yang berguna untuk keluarga, yaitu hatinya PKK yang tadi sudah disampaikan, halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Itu adalah salah satu program unggulan dari tim penggerak PKK Provinsi Bali, yang mana kita mengelola 10 program di tim penggerak PKK. Jadi yaitu 1 penghayatan pengamalan Pancasila, 2 gotong royong, ketiga pangan, keempat sandang, kelima perumahan dan tata laksana rumah tangga, keenam pendidikan dan keterampilan, ketujuh kesehatan, kedelapan pengembangan kehidupan berkooperasi, ke-9 kelestarian lingkungan hidup, dan ke-10 perencanaan sehat. Dari 10 program tersebut dikelola oleh 4 Pokja. 4 Pokja. Pokja itu adalah kelompok kerja. Nah, kebetulan hari ini ada dari Pokja 1, Bu Agung. Dia mengelola 2 program, yaitu Pokja 1 itu programnya itu penghayatan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Itu akan seperti apa tugasnya, nanti saya tanya Bu Agung, boleh ya? Jadi itu Pokja 1 yang mengelola. Sudah itu Pokja 2 pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkooperasi. Itu program unggulannya Pokja 1 ada. Pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih sayang dalam keluarga. Itu program unggulan Pokja 1. Kalau Pokja 2 program unggulannya adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga melalui UP2K PKK. Itu. Terus yang Pokja 3 mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Program unggulannya itu adalah hatinya PKK. Hatinya PKK ada di Pokja itu. Pokja 3. Jadi halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Dan yang keempat Pokja 4, kelompok kerja 4 mengelola program yaitu kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Nah, disinilah kesehatan itu yang amat sangat penting. Kita rencanakan seperti apa supaya kita tidak tertular wabah ini, karena kita tidak tahu, kita semua terkaget-kaget. Nah, begitu Ibu menanam, kalau saja diikuti oleh 57 desa di seluruh Bali tadi yang kita sudah berikan contoh-contoh, kalau saja semua rumah tangga itu mengikuti apa yang beliau sampaikan dan beliau sudah kasih contoh, sudah kasih anggaran, tidak akan terkaget-kaget kebingungan lagi seperti sekarang ya. Dengan adanya wabah seperti ini, kita juga tidak menyangka ini akan ada, sehingga yang sekarang semua sudah menanam tinggal metik-metik. Betul. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi dari tim penggerak PKK, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Jadi selain 3M, sudah itu dengan 3W tadi, yaitu wajib, iman, aman dan imun. Mari kita sama-sama disiplin diri dari keluarga dulu. Dari karena diri sendiri dan keluarga ya. Unit terkecil. Klaster keluarga itu adalah hal yang paling pemerintah paling menyarankan supaya dari klaster keluarga dulu. Nah, sampai Bapak Presiden pun menganggap bahwa PKK yang paling berperan pada saat ini. Iya, karena ibu kebetulan jadi bagian keluarga yang paling penting juga ya. Tapi menarik Bu, tadi membahas tentang program-program dari tim PKK sendiri. Kita ke Pokja 1. Mungkin saya agak sedikit penasaran. Pokja 1 secara garis besar sudah dijelaskan sama Bu Made Swastini tadi. Tapi realitanya seperti apa tugasnya, Bu?
Terima kasih, selamat pagi Winners. Terima kasih Pak Mas Dul. Gini saya juga tambahin untuk di klaster keluarga itu mungkin kita beritahukan kepada keluarga kita, informasikan kalau bersin tuh batuk-batuk kita usahakan, tadi udah dikatakan jaga jarak. Terus bagaimana kita menjaga energi makanan dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Betul. Kalau untuk Pokja 1, kami di sini melakukan kegiatan itu kan pembentukan karakter bangsa dan revolusi mental di sana. Pak Presiden Jokowi juga menanamkan kegiatan pembentukan karakter bangsa dan revolusi mental. Kita lakukan di rumah tangga, yaitu seperti ini. Kegiatan sehari-hari bagaimana 3M tadi, ada 3W, ada 3B. 3B itu beraktivitas dan berdoa. Setelah bersyukur kita jelaskan kepada anak-anak dan kita bercerita. Nah, disinilah keluarga itu pendekatan keluarga, ibu untuk membimbing anak-anaknya di dalam rumah. Nah, itulah revolusi mental itu. Jadi introspeksi diri. Karakter kita, bagaimana kita memberikan karakter dulu, zaman dulu, pemerintahan dulu kan ada P4 itu. Betul. Nah, betul. itu sebenarnya butir-butir Pancasila yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu harusnya di sanalah dibaca. Oke. Jangan yang lain-lain lagi itu sudah baku, tidak bisa lagi. Itu butir-butir Pancasila yang berisi semua ini. Jadi kita sudah lengkap, hanya kita mengingatkan kembali kepada keluarga kita, masyarakat, sehingga anak-anak kita tidak kelimpungan. Tadi sudah juga dijelaskan bagaimana hatinya PKK menanam. Dan Ibu Gubernur juga tadi sudah dijelaskan, kita tidak usah panik karena kita sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan apa yang akan terjadi. Antisipasinya. Walaupun belakangan memang banyak hobi musiman dengan berkebun, walaupun harganya mahal kan Bu. Beli bunga mahal banget ya. Dan tapi tetap seperti Ibu Made dan juga Bu Agung bilang tadi adalah keluarga. Bagaimana ibu-ibu atau anak-anak itu larinya ke keluarga. Apapun yang terjadi, misalkan dari nongkrong tetap balik ke rumah, nggak usah pakai nginep atau curhat di rumah orang. Justru nanti akan menimbulkan klaster baru. Makanya akrab dengan keluarga, seperti mengutip apa yang di segmen 1 Bu Agung bilang tadi adalah mungkin ini sebenarnya waktunya introspeksi juga. Mungkin dulu kita jarang ngumpul, semua kerja, semua sibuk ya Bu ya. Tapi di sini kita nggak ada waktunya ngumpul. Nah, tapi kalau kendala, mungkin pernah nggak mengalami kendala dalam sosialisasi hal seperti ini di keluarga atau bahkan di teman-teman yang lain? Pernah nggak dari Ibu sendiri mungkin pemahaman mereka masih kurang atau cueknya mereka, kayak pakai masker mereka cuek atau apa? Pernah nggak ada teman-teman dari tim penggerak PKK yang mengalami kesusahan atau kendala? Terima kasih. Jadi kendala itu memang pasti ada, tetapi tetap kita bersabar. Jadi sabar, kita mengedukasi supaya apa yang disarankan oleh pemerintah kita tetap patuhi. Jadi tidak henti-hentinya. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali juga menyampaikan bahwa kita sudah di-launching pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan PKK Gebrak Masker. Jadi gerakan PKK bersama pakai masker oleh Ibu Ketua Umum Ibu Tri Tito Karnavian, Ketua Umum kami di pusat, serentak di 34 provinsi dan seluruh kabupaten seluruh Indonesia juga. Jadi semua pada saat itu di-launching dari pusat melalui virtual. Jadi kita semua mengikuti dan kita sehabis secara acara virtual kita langsung menuju Pasar Badung dan ke panti-panti asuhan, membagi-bagikan masker, mengedukasi. Tidak saja masker itu dikasih gratis, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, beliau mempunyai program sendiri di Provinsi Bali. Ayo kita sama-sama bahwa ini masker ini adalah sudah merupakan kewajiban kita untuk menggunakan masker, dan kita harus mandiri. Dengan adanya memang ada masker kesehatan, tetapi ada untuk fashion juga. Masker itu dibuat dari kain-kain yang tenun yang ada di Bali. Jadi kita mari kita sama-sama jadi PKK Gebrak Masker Mandiri Provinsi Bali. Seperti itu Bu. Itu dilakukan ya Bu ya. Mari kita semua UKM supaya perekonomian bangkit, supaya mempercepat perekonomian itu bangkit, karena semua sudah collab. Kita di pariwisata, mari sama-sama kita mempunyai UP2K PKK. Apa itu Bu? Pokja 2, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Kita di
kasih dana BKK ke kabupaten kota. Nah itu dipakai program untuk membuat masker, termasuk face shield. Jadi kabupaten sudah bergerak semua. Jadi mudah-mudahan dengan program ini diharapkan kita selalu apabila kita menemukan yang tidak memakai masker, jadi kita sadarkan kami diwajibkan untuk membawa masker di tas. Lebih. Jadi kalau umpamanya ada yang tidak memakai masker, kita sadarkan bahwa ini pakai masker. Hal nyata seperti itu yang Ibu lakukan. Seperti itu PKK. Jadi untuk melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain. Berarti di tas Ibu itu bukan hanya uang ya, tapi masker. Selalu ada jaga-jaga gitu. Tisu basah semua harus ada di tas. Tapi pada saat yang menarik adalah saat sosialisasi gebrak masker tersebut, cukup banyak nggak masyarakat kita yang istilah Balinya bengkung atau ada nggak moboye yang seperti itu? Pasti ada. Ada waktu sosial ada. Di sini kan Ruo Binedo itu selalu berdampingan. Benar. Betul. Selalu berdampingan. Tapi bagaimana waktu itu sosialisasi? Ada yang sampai enggak saya tidak butuh atau kayak gimana? Sementara nggak sampai sebegitunya ya. Sampai sebegitunya. Jadi begitu kita ingatkan dengan kita berikan masker, mereka memakai. Justru mereka minta lagi. Karena gratis Bu. Kalau ada kata gratis, saya yakin minta lagi. Makanya itu ibu ketua kami tidak mau yang gratis itu terus-terusan. Pertama awal ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita isi diri dengan mandiri. Nah, itu udah PKK gebrak masker mandiri Provinsi Bali. Akhirnya ada itu ya. Wow, luar biasa. Jadi buat teman-teman, buat Viner juga, kalau misalnya ada pertanyaan sekali lagi boleh WhatsApp ya 0812-383-9100. Tapi aku pikir sih penjelasannya sangat detail, sangat-sangat sederhana sekali. Jadi tidak berbelit-belit. Nah, kalau ngomongin tentang kaitan tugas pokok PKK, cara-cara mungkin tadi berkaitan dengan program-program, kan tadi ada salah satunya gebrak masker. Tapi tanggal 12 November kemarin ini ada Hari Kesehatan Nasional. Program atau hal apa keterlibatan dari tim penggerak PKK yang dilakukan? Nah, karena situasi seperti sekarang, yaitu masih kita hindari kerumunan, jadi tetap kita melalui sosialisasi. Sosialisasinya lewat apa Bu? Seperti apa? Sosialisasinya yaitu pada saat Hari Kesehatan ini, yaitu sosialisasinya melalui televisi. Lewat televisi, televisi. Mari kita jaga kesehatan dari diri sendiri dulu, setelah itu keluarga dan masyarakat. Kalau umpamanya kita sudah melaksanakan seperti itu, kita menjaga jarak, berarti kita saling menjaga. Sudah itu kita saling melindungi. Semoga kita sehat semua. Jadi harapan kami seperti itu dari tim penggerak PKK. Mudah-mudahan di Hari Kesehatan Nasional ini luar biasa, bahwa dengan adanya COVID ini kita harapkan semua kembali bahwa kita introspeksi diri, tadi sudah disampaikan. Mari sama-sama jaga kesehatan diri sendiri, otomatis kita akan menjaga juga kesehatan yang lain. Betul. Dari Bu Agung mungkin ada tambahan mengenai keterlibatan dari tim penggerak PKK, Bu? Ya, terima kasih Winer yang ada di rumah dan dimanapun berada. Mungkin saya tambahkan tadi sosialisasi dan program daripada PKK melalui segala macam media. Contohnya seperti sekarang ini yang kita lakukan di radio. Jadi sebagian besar radio-radio yang ada di seluruh Bali sudah kita jamah untuk bekerja sama mensosialisasikan keberadaan apa itu COVID-19 dan bagaimana ibu-ibu dan masyarakat tidak usah panik dan lain sebagainya. Sehingga kembali kepada omongan tadi, marilah kita mulai cari introspeksi diri, bagaimana kita bisa tahu itu Trihita Karana. Betul. Nah, Trihita Karana adalah, ini buat adik-adik saya yang nggak tahu Trihita Karana adalah tadi yang udah jelasin Ibu. Percaya kepada antara hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Itu paling utama yang kita jaga di Provinsi Bali, di umat Hindu Bali. Betul sekali. Masih di obrolan spesial tanggap COVID-19, ingat pesan Ibu 3M ya. Sekali lagi, tanggap COVID-19, ingat pesan Ibu 3M bersama Ibu Nimade Suwastini. Beliau adalah Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, dan juga Ibu Anak Agung Istri Srikit,
Beliau anggota Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Tadi ngomongin tentang program-program sudah dibahas. Ngomongin juga tentang Pokja 1, Pokja 2, 3 sampai 4 juga pekerjaannya seperti apa. Semua ya. Jadi di samping itu juga keterlibatan dalam Hari Kesehatan Nasional dan sosialisasi. Salah satu sosialisasi yang dilakukan adalah seperti sekarang kita ngobrol. Nah, Bu, kalau balik lagi tadi ngomongin tentang klaster keluarga, itu yang sebenarnya cukup rentan juga. Klaster dari mana? Itu lingkungan kita sendiri. Klaster yang lain mungkin kalau kita di Bali karena kita banyak upacara agama, itu sejauh ini pandangan dari tim penggerak PKK seperti apa? Jadi selain klaster keluarga, kita juga ada klaster upacara agama. Karena kita tinggal di Bali, jadi upacara agama itu yaitu seperti yang pasti berkerumun itu adalah upacara ngapel. Sudah itu upacara agama yang di odalan di pura-pura. Mari kita sama-sama ikuti aturan pemerintah karena ini sudah melandai, jangan sampai kita lengah. Jangan lagi sampai terjadi penambahan lagi kasus COVID ini. Mari kita sama-sama jadi kolaborasi dengan adat, jadi supaya protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan. Seperti disampaikan oleh Ibu Ketua, kalau memang itu acara nyejernya itu artinya berlangsung upacara agama odalan itu sampai umpamanya di nyejernya itu 3 hari, mari kita perpanjang. Umpamanya itu 10 hari. Nah, supaya orang itu datang, jadi setelah ide perande atau pemangku tumuput upacara odalan itu secara sampai selesai yang pemedak pada datang sehingga sampai di sana ngaturang bantennya sudah itu muspe nunas tirte kembali. Jadi jangan menunggu sampai berkumpul bersama, ada sembahyang bersama, desak-desakan gitu. Seperti dulu. Mari kita dengan adaptasi era baru ini, kita mari ikuti perubahan itu dari mulai sekarang. Jadi kembali lagi ke zaman-zaman dulu. Dulu kan tidak sebanyak sekarang orangnya. Jadi sedikit kita ingat dulu, ikut-ikut sama nenek ya. Kita sembahyang pasti itu. Kita datang, sembahyang, muspe, nunas tirte, balik. Tidak nunggu lagi. Nah itu kalau bisa, mari kita karena kami yakin bahwa kepala desa itu adalah juga Satgas COVID. Beliau sudah tahu aturan-aturan itu, jadi mudah-mudahan mari kita ikuti sebagai masyarakat. Jadi kami harapkan semua masyarakat yang terutamanya kadar-kadar PKK yang dominannya adalah ibu-ibu, keluarga-keluarga. Ayo kita sama-sama ikuti aturan dari pemerintah tersebut, protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan juga setelah upacara selesai agar disinfektan itu tetap jadi disemprot-semprot lagi. 3M tadi semuanya tetap harus dilakuin. Dari Bu Agung kalau ada penambahan boleh ditambahkan Bu mengenai tentang klaster dari upacara agama ini. Tadi sudah dijelaskan. Mohon maaf tapi Ibu boleh lebih dekat. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sekretaris bahwa klaster untuk upacara adat itu kan tadi udah kita di desa-desa di Banjar-Banjar, kepala desa memberikan himbauan kepada masyarakat secara tertulis agar masyarakat yang medek ke pura ataupun mempunyai kegiatan yadnya diberikan jadwal sehingga untuk kerumunan kita bisa kita jaga. Aturan-aturan itu harus tegas di masyarakat sehingga penyebaran virus itu kita bisa tanggulangi. Kedua, bagaimana kita sudah ditegaskan lagi setiap saat terus menerus protokol kesehatan 3M, 3W, 3B itu tetap dilakukan. 3B itu tadi berdoa, beraktivitas dan bersyukur. Tetap kita himbau kepada masyarakat agar mereka tetap memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga jarak. Mungkin itu saja dari kami. Menjaga jarak, kurang lebih adalah 1,5 meter, 2 meter, macam itu. Betul. Terus mencuci tangan 60 detik atau 1 menit. Dengan air mengalir. Betul, pakai sabun. Itu hal-hal sederhana. Tapi kalau ngomong tentang upacara agama sendiri, ada kerjasamakah antara tim penggerak PKK mungkin dengan desa adat atau sudah ada obrolan sejauh ini atau seperti apa Bu? Pesemetonan. Di situ ya. Jadi otomatis ya, karena istri dari kepala desa itu adalah selaku ketua tim penggerak PKK desa. Jadi otomatis, jadi ada dia situ, sudah kolaborasi. Jadi masalah wabah ini kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi dengan keluarga. Jadi kita sama-sama jaga jarak. Kalau memang ini, mari kita sama-sama ikuti protokol kesehatan. Sudah itu yang kepala desa selaku ketua satgas di desanya.
di daerahnya. Jadi otomatis sudah itu menjadi satu kesatuan yang harus kita patuhi, di mana PKK Desa selaku ketua tim penggerak PKK Desa dengan anggotanya, dengan semua, dengan protokol kesehatannya juga sudah diikuti untuk klaster upacara agama. Oke, berarti ini peran PKK sangat penting sekali di semua lini tadi ya, keluarga dan juga masyarakat sekitar. Tapi yang paling penting adalah mungkin ada beberapa stigma buruk ketika ada masyarakat yang terkena COVID. Atau misal begitu tes harus karantina dan segala macam. Bagaimana teman-teman tim penggerak PKK itu mencoba mengubah stigma itu? Ini kan sebenarnya bukan aib yang apa ya, yang lebay atau apa gitu, bukan kriminal. Tapi ini adalah kebetulan kita kena virusnya. Bagaimana teman-teman PKK menyikapi hal seperti ini? Nah, terima kasih. Jadi Venus dimanapun berada, jadi dengan adanya wabah seperti ini, kalau kita sudah hasilnya kita sudah positif, mari kita ikuti aturan pemerintah, yaitu karantina itu selama 14 hari supaya tidak menyebar lagi. Jadi kita berpikiran jangan mempunyai stigma bahwa ini aib, ya bukan aib ini. Jadi begitu kita terkena virus itu positif, jadi cepat kita mengambil sikap di karantina sesuai dengan aturan pemerintah. Kita di karantina selama 14 hari dan kita berpikiran harusnya jangan sampai terlena dengan itu. Mari kita sama-sama supaya hasilnya menjadi cepat negatif. Oke, biar kita cepat sembuh. Sembuh. Jadi diharapkan supaya kalaupun ada salah satu anggota keluarga yang hasilnya positif setelah di swab, jadi kita sebagai anggota keluarga cepat jadi mengambil langkah-langkah yang telah ditentukan oleh protokol kesehatan, yaitu ikuti aturan pemerintah dengan ikut karantina, sehingga hasilnya cepat negatif. Jadi jangan panik, jangan stres. Ini adalah tidak bisa kita hindari dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir dan dari mana virus itu berada kita tidak tahu. Hasil swab itulah yang menentukan bahwa kita positif. Nah, kalau itu hasilnya positif, mari kita sama-sama ikuti supaya cepat menjadi negatif. Betul sekali. Tapi karena memang dia menyerang psikis atau menyerang pikiran, mungkin ada kecemasan, ada rasa takut, ada rasa malu. Tapi yang paling penting seperti Bu Made dan juga Bu Agung bilang tadi adalah intinya ini bukan aib dulu ya. Kita harus sadar itu bahwa semua orang mungkin saja akan terkena. Tapi bagaimana adalah kita mengantisipasi atau dengan cara mengambil tindakan bagusnya seperti apa, kayak gitu ya Bu ya. Oke, dengan adanya sosialisasi ini kita dari tadi ngobrol kurang lebih 1 jam. Sebenarnya apa sih harapan teman-teman dari tim penggerak PKK untuk masyarakat yang sedang mendengarkan atau juga buat ibu-ibunya atau remajanya? Apa sih harapan dari Bu Made Swastini dulu? Harapan kami jadi kepada ibu-ibu atau Venus dimanapun berada, harapan kami dari tim penggerak PKK Provinsi Bali, mari kita ikuti protokol kesehatan, protokol aturan dari pemerintah. Kita harus disiplin dari diri sendiri dulu. Sudah itu kita ingat dengan 3M itu, terutamanya kalau kita sudah ikuti itu, hindari kerumunan, itu yang paling penting. Karena kita ibu-ibu sukanya ke pasar, jadi kita juga ingin sembahyang bersama. Jadi hindari kerumunan. Yang paling penting kita harus menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, yaitu dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, kita saling menjaga. Dengan menjaga jarak kita saling menjaga, yaitu saling melindungi. Dan itu semoga kita semuanya sehat. Oke. Dari Bu Agung. Ya, harapan halo winners yang berbahagia dimanapun berada, saya berharap ibu-ibu masyarakat seluruh Bali tidak panik dan mendukung dan mendorong serta mensosialisasikan. Seperti di Bali contohnya kan ada sangkep-sangkep Banjar. Setiap ada sangkep-sangkep Banjar selalu dihimbau kepada andai tolan di sana agar mereka mentaati protokol kesehatan, karena di Bali itu di seluruh dunia tidak ada seperti kita di desa-desa, selalu ada simokramo dan lain sebagainya di Banjar-Banjar. Saya berharap masyarakat jangan panik. Tadi sudah dikatakan bahwa ingat 3B, 3W dan 3M. 3M sudah dijelaskan tadi, mencuci tangan, memakai masker, sudah gitu menjaga jarak. 3W wajib berdoa, beraktivitas dan bersyukur.
dan lain sebagainya. Betul. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Mungkin itu yang bisa saya katakan pada pagi hari ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Oke. Tadi memang terkait dengan ada sangkap-sangkap atau segala macam diingatkan Oke. terus. Kebetulan di daerah saya Tanjung Bungkang. Oke. Saya tinggal di belakang nih Iya, dekat iya, sini. iya. Memang hampir setelah sembahyang pagi, siang, sore itu selalu ada peringatan untuk informasi, protokol ya, kesehatan. Ya, ya. Oke, mudah-mudahan obrolan pagi hari ini bermanfaat buat Viner. Sekali lagi apapun kondisinya sekarang, yang paling penting adalah ayo kita sama-sama ikuti himbauan pemerintah dan yang pastinya patuhi protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu, jalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Saatnya tanggap COVID-19. Ingat pesan Ibu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita pamit, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.